Veda Ega Pratama, pembalap Indonesia yang digadang-gadang menjadi harapan besar tanah air untuk bisa menjadi andalan di MotoGP, nampaknya memiliki peluang yang semakin besar untuk bisa naik ke kelas utama. Hal tersebut dimulai dari Quiles yang masuk ke radar Gresini tahun 2028, di mana Quiles saat ini sedang bertarung di Moto3 bersama Veda. Dengan Zarco yang juga diperkirakan akan pensiun, maka kemungkinan besar bisa saja Veda akan diproyeksikan mengisi kursi tersebut. Mengingat tidak ada kandidat lain dari Honda yang memiliki skill semoncer Veda. Nah, akankah ini benar-benar terwujud? Dan ada kabar dari orang dalam Honda bahwa Quartararo diproyeksikan akan langsung gacor karena Honda punya formula dan rahasia baru untuk mesin 2027-nya. Dan berita tidak menyenangkan dari Vinales yang nampaknya akan segera dipecat oleh KTM. Wah, kenapa tuh? Dan siapa gantinya? Gimana selengkapnya? Kita bahas. Keputusan Fabio Quartararo meninggalkan Yamaha untuk bergabung dengan Honda pada MotoGP 2027 sempat dianggap sebagai perjudian besar. Namun perkembangan terbaru justru membuka peluang bahwa langkah tersebut bisa menjadi awal kebangkitan sebagai penantang gelar juara dunia. Di tengah perubahan regulasi besar-besaran menuju era mesin 850cc, beredar kabar dari pedok bahwa Honda berhasil membuat kemajuan signifikan dalam mengembangkan motor barunya. Jika rumor tersebut benar, Quartararo berpotensi kembali memiliki paket kompetitif untuk bertarung di barisan depan setelah beberapa musim terjebak dalam keterpurukan Yamaha. Selama beberapa tahun terakhir, Quartararo harus berjuang memaksimalkan motor Yamaha yang terus tertinggal dari para rivalnya. Meski berhasil menjadi juara dunia pada 2021, performa YZR M1 terus mengalami penurunan sehingga pembalap Perancis itu berkali-kali melontarkan kritik secara terbuka kepada pabrikan Jepang tersebut. Situasi inilah yang akhirnya mendorongnya menerima tantangan baru bersama Honda, pabrikan yang juga sedang membangun proyek baru untuk menghadapi regulasi era MotoGP 2027. Perubahan mesin menjadi 850cc, penyederhanaan aerodinamika, hingga berkurangnya perangkat elektronik diyakini menjadi kesempatan terbaik bagi Honda untuk memulai dari titik yang sama dengan para pesaingnya. Harapan itu semakin menguat setelah muncul informasi dari jurnalis MotoGP Simon Peterson. Dalam laporannya di The Race, Peterson mengungkapkan bahwa berbagai sumber di pedok mulai mendengar perkembangan positif dari proyek Honda. Menurutnya, beberapa tim yang melakukan pengujian bersama Honda melihat adanya peningkatan nyata pada prototipe 850cc yang sedang dikembangkan. Bahkan rumor yang beredar menyebutkan bahwa motor baru Honda sudah berada dalam kondisi yang jauh lebih kompetitif dibandingkan yang diperkirakan banyak pihak. Jika perkembangan tersebut terus berlanjut hingga awal musim 2027, Quartararo berpeluang kembali memiliki motor yang mampu bersaing memperebutkan pole position, podium, dan bahkan kemenangan. Meski demikian, tantangan Quartararo tidak akan sepenuhnya hilang. Karakter pembalap Prancis itu, yang dikenal sangat terbuka dalam menyampaikan kritik tersebut, masih menjadi perhatian internal Honda. Selama membela Yamaha, Quartararo beberapa kali secara terang-terangan mengkritik lambatnya perkembangan motor. Honda tentu berharap situasi serupa tidak kembali terulang. Namun apabila motor baru mereka benar-benar mampu memenuhi ekspektasi, hubungan tersebut justru bisa menjadi sangat produktif. Quartararo adalah pembalap yang terbukti mampu memaksimalkan potensi motor ketika mendapatkan paket yang kompetitif. Sesuatu yang pernah dia tunjukkan saat meraih gelar juara dunia 2021. Yang membuat peluang Quartararo semakin menarik adalah momentum perubahan regulasi. Dalam sejarah MotoGP, pergantian aturan teknis seringkali mengubah peta persaingan secara drastis. Pabrikan yang sebelumnya tertinggal memiliki kesempatan untuk mengejar bahkan melampaui para rivalnya. Honda dikenal sebagai salah satu pabrikan dengan sumber daya teknik terbesar di dunia balap motor. Apabila mereka benar-benar berhasil memanfaatkan era baru 850cc dengan teknologi yang lebih kompetitif, Quartararo akan menjadi sosok yang paling diuntungkan karena langsung menjadi ujung tombak proyek tersebut. Berita kedua, masa depan Maverick Vinales di KTM tampaknya benar-benar berada di ujung tanduk.
Di tengah konflik kontrak yang semakin memanas, pabrikan asal Austria itu dikabarkan sedang menyiapkan langkah untuk mengakhiri kerjasama lebih cepat dengan pembalap Spanyol tersebut. Bahkan KTM disebut tidak ingin menunggu hingga akhir musim MotoGP 2026 dan mulai menyiapkan Pol Espargaro sebagai pengganti sementara di Tech 3. Jika keputusan ini benar-benar diambil, maka karir Vinales bersama KTM bisa berakhir hanya dalam hitungan pekan. Hubungan kedua belah pihak memang terus memburuk sejak Vinales mengalami cedera bahu setelah kecelakaan di Sachsenring. Cedera tersebut tidak hanya mengganggu performanya di lintasan, tapi juga memicu ketegangan dengan manajemen baru Tech 3 yang dipimpin oleh Gunther Steiner. Situasi semakin memanas ketika KTM memilih tidak mengaktifkan opsi perpanjangan kontrak yang sebelumnya tersedia. Padahal pada awal musim, Vinales sempat diyakini akan dipromosikan ke tim pabrikan berkat performanya yang menjanjikan. Puncak konflik terjadi ketika Vinales secara terbuka mengungkapkan kecewanya terhadap KTM. Dia mengaku sempat menerima kontrak baru, menandatanganinya, tapi 2 pekan kemudian diberitahu bahwa kontrak tersebut tidak lagi berlaku. Pernyataan kerasnya bahwa jika saya tidak melanjutkan karir saya di MotoGP, hanya ada satu penyebab, itu adalah kesalahan KTM. Hal itu menjadi sinyal bahwa hubungan kedua belah pihak sudah nyaris hampir mustahil diperbaiki. Di sisi lain, Gunther Steiner juga memberikan pesan yang tidak kalah tegas dengan mengatakan bahwa Tech 3 tidak lagi menginginkan beban di masa lalu. Sebuah pernyataan yang semakin memperkuat dugaan bahwa Vinales memang sudah tidak masuk dalam rencana tim. Di tengah situasi tersebut, KTM dikabarkan telah menyiapkan solusi jangka pendek dengan menunjuk Pol Espargaro untuk mengisi kursi Vinales mulai GP Inggris, seri pertama setelah jeda musim panas. Sebagai pembalap penguji sekaligus sosok yang sangat memahami karakter RC16, Pol dianggap sebagai pilihan yang paling aman untuk menjaga stabilitas tim hingga keputusan permanen diambil. Apabila performanya memuaskan, bukan tidak mungkin Pol Espargaro akan tetap mengisi kursi tersebut hingga akhir musim. Langkah ini juga berkaitan dengan persiapan KTM menyusun proyek pembalap untuk musim 2027. Luca Marin dan Senna Agius disebut-sebut akan segera diumumkan sebagai bagian dari susunan pembalap baru KTM. Sehingga keberadaan Vinales dinilai justru dapat mengganggu proses transisi tersebut. Karena itu, manajemen KTM disebut ingin menyelesaikan persoalan ini secepat mungkin agar tidak terus menjadi polemik yang merugikan citra tim di sisa musim. Berita ketiga, keberhasilan Máximo Huiles membuka peluang menuju MotoGP bersama Gresini pada 2028 juga menghadirkan pertanyaan menarik bagi penggemar Indonesia. Jika seorang rookie Moto3 bisa diproyeksikan naik ke MotoGP melalui jalur Gresini, apakah Veda Ega Pratama juga memiliki peluang yang serupa? Jawabannya sangat mungkin. Namun, berbeda dengan Huiles yang memiliki kedekatan dengan keluarga Marquez dan ekosistem Ducati, jalur karir Veda justru tampak lebih logis mengarah ke Honda. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Veda bisa mencapai MotoGP, melainkan tim mana yang paling masuk akal untuk merekrutnya ketika waktunya tiba. Kasus Huiles menunjukkan bahwa MotoGP kini semakin berani memberikan kesempatan kepada talenta muda yang berkembang sangat cepat. Gresini bahkan disebut siap mengevaluasi Joan Mir setelah musim 2027 karena kontraknya hanya bersifat 1+1. Jika Mir gagal memenuhi ekspektasi, kursinya bisa langsung diberikan kepada Máximo Huiles pada 2028. Artinya, usia muda bukan lagi penghalang apabila seorang pembalap mampu menunjukkan perkembangan luar biasa. Situasi tersebut tentu menjadi kabar baik bagi Veda Ega, yang saat ini juga sedang membangun karirnya di bawah program pembinaan yang terstruktur. Namun, jika melihat peta kekuatan MotoGP 2028, kecil kemungkinan Veda akan diarahkan ke Ducati. Seluruh proyek Ducati saat ini dipenuhi talenta muda Eropa dan Spanyol, mulai dari Marc Marquez, Pedro Acosta, Fermin Aldeguer, Joan Mir, hingga Máximo Huiles yang sudah masuk ke radar Gresini. Persaingan untuk mendapatkan kursi Ducati dipastikan akan sangat ketat. Sebaliknya, Honda justru terlihat sebagai pabrikan yang lebih membutuhkan regenerasi jangka panjang. Setelah merekrut Fabio Quartararo sebagai pemain proyek baru, Honda dipastikan akan membutuhkan pembalap muda untuk membangun masa depan setelah era Johan Zarco dan Luca Marini berakhir. Disinilah nama Veda Ega mulai terasa relevan. Sebagai pembalap binaan Astra Honda Racing Team dan Honda Asia, jalur menuju Honda MotoGP memang sudah terbuka sejak awal karirnya. Bahkan apabila perkembangan Veda di Moto2 sesuai harapan. Bukan tidak mungkin dia diproyeksikan menjadi penerus Johan Zarco di tim LCR Honda. Zarco saat ini masih menjadi sosok penting dalam pengembangan RC213V. Tapi faktor usia membuat Honda harus mulai memikirkan regenerasi dalam beberapa tahun ke depan. Veda bisa menjadi investasi jangka panjang yang sangat menarik, terlebih jika mampu membuktikan diri di Moto2. Tentu saja,